Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menemani saya selama di perjalanan, saya akan menceritakan sebuah kisah menakjubkan yang disebut dalam salah satu hadis, yaitu kisah ahli ibadah yang disumpahi bertemu dengan pelacur oleh ibunya. Dalam satu kisah disebutkan, pada zaman dahulu ada seorang soleh ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, namanya Juraij. Sang ibu datang menemui Juraij di tempat ibadahnya hingga 3 kali. Setiap kali datang dan memanggilnya, Juraij pasti sedang sholat dan beribadah. Alih-alih menjawab panggilan sang ibu, Juraij meneruskan sholatnya. Padahal jika ibunya memanggil, Juraij mestinya menghentikan dulu sholatnya, sebab menjawab panggilan ibu lebih utama daripada sholat sunnah. Kendati sholatnya wajib, maka Juraij boleh mempersingkat sholat itu agar bisa menjawab panggilan ibunya. Namun, ia lebih mementingkan sholatnya ketimbang menjawab sang ibu. Sepertinya Juraij telah merasakan bagaimana manis dan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tak mau melepaskan sholat untuk perkara apapun. Pada hari kedua dan hari ketiga, Ibunda Juraij kembali mendatanginya, namun hasilnya sama seperti hari pertama. Hal itu membuat sang ibu kesal pada Juraij. Akhirnya ia berdoa sesuatu yang kurang baik kepada Allah dan doanya terkabulkan, seperti dikabarkan Rasulullah SAW. Walaupun doa yang dipanjatkan seorang ibu kepadanya kurang baik, tetapi ia akan tetap terkabulkan, sebab ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi, apapun sebabnya. Saat itu pun Allah menciptakan sebabnya dengan mengirim seorang wanita pezina yang sangat cantik jelita, sosok bintang porno di zamannya, untuk menggoda Juraij. Cara itu diciptakan karena orang-orang Bani Israel selalu membicarakan kesolehan dari ibadah Juraij. Sang wanita ingin menghancurkan solehan dan ketakwaannya. Ia mengira jika dirinya menggoda Juraij, pasti Juraij akan tergoda. Akibatnya, harga dirinya terjatuh seperti juga yang dialami oleh orang soleh yang lain. Waduh, mungkin ternyata ini bukan pertama kalinya perempuan ini menggoda ahli ibadah ya guys ya. Sudah banyak yang terjerumus dan dalam bujuk rayunya yang teramat menggoda. Lanjut ke cerita. Suatu hari, pelacur itu pergi ke rumah ibadah Juraij, menggoda Juraij dengan nafsu dan kecantikannya. Nah, waktu masih di jalan, wanita yang sudah terkenal pelacur itu bilang kepada orang-orang bahwa ia akan pergi menemui Juraij dan ia akan melakukan perzinahan dengannya. Hadis lain menggambarkan bagaimana keindahan dan kecantikan wanita itu. Meski terus digoda wanita cantik, bahkan ada yang mengisahkan wanita pelacur itu menggodanya dengan bertelanjang, tetapi Juraij tak menoleh sedikit pun. Ia tetap tak tergoda. Ia asyik dalam sholat dan ibadahnya, seakan-akan ia tak melihat wanita itu, tidak pula ingin menyaksikannya. Karena frustasi dan jengkel atas ketidakmampuannya merayu Juraij, akhirnya si wanita melampiaskan nafsunya dengan seorang pengembala kambing dan hamil hingga melahirkan seorang bayi. Setelah bayinya lahir, wanita pelacur tadi memamerkan kepada orang-orang bahwa bayi yang ia bawa adalah bayi hasil dirinya dengan Juraij. Mendengar hal itu, orang-orang kampung pun berbondong-bondong mendatangi tempat ibadah Juraij, menyeretnya keluar, mencacinya dan membakar tempat ibadahnya. Juraij yang merasa dirinya difitnah, kemudian mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat, ia menemui sang bayi, lantas bertanya, "Siapakah ayahmu, hai bayi?" Nah, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Bayi yang ditanya Juraij bisa menjawab dengan suara jelas dan bisa dipahami. "Ayahku adalah pengembala kambing," ucapnya. Dari jawaban itu, orang-orang pun tahu betapa besarnya kejahatan yang dilakukan sang wanita terhadap Juraij, seorang hamba Allah yang soleh dan ahli ibadah.
Ternyata Jurej tidak seperti yang mereka kira. Ia bukan orang yang ria dan menipu. Ia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sementara itu, wanita tersebut adalah seorang pelacur, pembohong ulung yang telah menuduh keji kepada Jurej. Mereka sadar lalu terburu-buru membenarkan tuduhan itu. Gegabah telah melukai perasaan Jurej dan menghancurkan bangunan ibadahnya. Mereka pun ingin menebus apa yang telah mereka lakukan. Karenanya, mereka menawarkan kepada Jurej untuk membangun kembali tempat ibadahnya dengan emas ataupun perak. Tapi Jurej menolak. Ia memilih membangunnya kembali seperti semula. Pada intinya, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa ibunda Jurej dan mewujudkan keinginannya. Pada saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Jurej berkat kesolehan dan ketakwaannya. Kisah itu terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut, Nabi SAW menceritakan, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha, Aisyah, wa kana fi bani Israila rajulun yuqalu lahu Juraijun, kana yusolli ja'athu ummuhu fada'athu faqala ajibuha au usolli, faqalat Allahumma la tumitsu hatta turiyahu wujuhal mumisati, wa kana Juraijun fi sawma'atihi fata'arradat lahum ra'atun wa kallamatsu fa'ba fa'atat ra'iyan fa'amkanathu min nafsiha fawaladat gulaman faqalat min Juraijin fa'atauhu fakasaru sawma'atahu wa anzaluhu wa sabbuhu fatawadda wa shalla summa atal gulam faqala man abuka ya gulam qala ar-ra'i faqalu Nabi sawmataka min dahabin qala la illa min tin. Artinya tidak ada yang berbicara pada saat dalam buayan kecuali ada 3, kata Rasulullah SAW. Rasulullah pertama adalah Isa, Nabi Isa alaihissalam. Kedua adalah bayi dalam kisah seorang pria dari Bani Israel bernama Jurej. Saat Jurej sedang sholat, ibunya datang memanggil. Dalam hatinya Jurej berkata, apakah aku menjawab ibuku atau aku tetap dalam sholatku? Maka ibunya pun berdoa, ya Allah, jangan matikan dia, Jurej, sebelum melihat wajah wanita pezina. Kala itu Jurej sedang berada di tempat ibadahnya. Suatu ketika seorang wanita menawarkan dirinya yang mencoba menggoda, namun Jurej menolaknya. Akhirnya wanita itu tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Lahirlah seorang bayi. Saat ditanya bayi itu dari siapa, sang wanita pun menjawab dari Jurej. Akibatnya orang-orang mendatangi Jurej dan menghancurkan tempat ibadahnya. Mereka memerintah Jurej untuk turun dan mencaci makinya. Melihat demikian, Jurej pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat, saat ia menemui sang bayi lantas bertanya, siapakah ayahmu hai bayi? Tidak dikira, bayi pun bisa menjawab, pengembala kambing. Karena merasa salah tuduh, orang-orang Bani Israel berkata kepada Jurej, kami akan membangun tempat ibadahmu dari emas. Namun Jurej menolak, jangan, kembalikan seperti tadi, yaitu dari tanah liat saja.